Halo teman-teman, sekarang kita coba pelajari tentang salah satu pondasi dari matematika ya, yaitu aritmatika. Oke, sebelumnya perkenalkan, kakak namanya Dia Syahrian yang akan menjadi tutor dalam konten kali ini. Oke, kita sebelum mulai ke kontennya, kita bicara sedikit mengenai pentingnya pondasi. Pondasi dalam pengetahuan itu ibaratnya itu seperti pondasi dalam bangunan. Kalau pondasinya nggak kuat atau misalnya miring, maka ketika kita ingin membangun suatu pengetahuan, oke, bangunan pertama masih bagus ya, masih kuat. Bangunan kedua mungkin ya lumayan kuat. Tapi bangunan ketiga, tingkat 4, dan tingkat seterusnya itu mulai kerasa rapuhnya. Kok ini ketika dibangun kayak mudah ya jatuhnya. Kok ini waktu mau dibangun kayak kelihatan rapuh ya gitu. Nah, ini terkait dengan pondasi. Coba kalau misalnya pondasinya bagus, maka mau kita membuat bangunan setinggi apapun, ini akan sangat kuat. Jadi, itu pentingnya pondasi. Kalau misalnya teman-teman itu sudah memahami pondasi ya selama 1 jam ke depan yang akan kita bahas di konten kali ini, harapannya nanti teman-teman itu jadi lebih mudah dalam belajar matematika. Ketemu soal-soal pun juga jadi lebih mudah untuk menyelesaikannya. Juga materi yang telah dipelajari jadi lebih lama berada dalam ingatan. Oke, itu tentang pondasi ya. Jadi banyak manfaatnya dan ya semoga teman-teman bisa nyaman juga belajarnya ya. Nah, pertama kita coba mulai dari subitizing. Oke, asing ya. Tapi sebetulnya ini basic sekali, bahkan lebih basic daripada counting. Kalau counting itu kan kayak menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu counting. Nah, ternyata dalam matematika ada yang lebih basic dari counting. Gitu. Sebelum kita bahas tentang subitizing, kita coba dulu deh 2 soal berikut ini. Boleh di-pause dulu ya kalau misalnya teman-teman butuh waktu tambahan. Berapa banyak objek pada masing-masing kolom berikut? Boleh hitung banyak objek di kolom A dan juga kolom B. Oke, boleh silahkan ya. Berapa banyak objek di kolom A? Nah, kalau misalnya kita hitung satu persatu, 1, 2, 3, 4, ya ini mungkin bisa, tapi cukup memakan waktu ya. Di sini ada trik nih untuk menghitung banyak objek di kolom A. Kita bisa mengkelompokkannya. Kita kelompokkan, mana ya? Ini nih, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, ya 5 kelompok, dan 6 kelompok objek dengan 4 anggota. Ada 6 kali 4, jadi 24, ada sisa 1 objek yang tidak masuk kelompok apapun ya, jadi 24 tambah 1, jawabannya 25. Nah, ini kan bisa lebih cepat ya, dan juga lebih efektif. Maksudnya kan kalau kita menghitung satu persatu objek, kadang misalnya udah 10, 11, 12, nah kita lupa objek ini udah kehitung atau belum gitu. Tapi kalau kita mengelompokkan gini, itu bisa meminimalisir kekeliruan kayak tadi. Sebetulnya kita nggak harus membatasi dengan garis. Kita bisa melakukannya langsung melalui pikiran kita. Karena pikiran kita itu sebetulnya cukup hebat untuk bisa menghitung objek ini dengan mengelompokkan seperti ini. Coba yang B, ya, tanpa harus mencoret-coret dengan pena, kita bisa membayangkan saja. Kita ambil 4 kelompok, kita hitung 1. Boleh dicoba ya. Banyak objek yang ada di kolom B adalah, nah mungkin mengenai pengelompokannya juga beda-beda ya. Ada yang 4 kelompoknya itu yang 4 anggotanya itu yang ini ya. Pengelompokannya ini. Ada juga mungkin
bukan diambil 4, tapi diambilnya 5 sekaligus. Atau bahkan diambilnya 3. 3 objek gitu. Itu bebas. Nah, ini yang penting pengelompokan, karena dengan dikelompokkan itu bisa lebih efektif dan efisien dalam menghitung banyak objek. Ya, ini ada 4 sih standarnya, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. 4 kali 4, 16, tambah 3, 19. Itu banyak objek di kolom B. Oke, sekarang kita coba bahas. Jadi, apa itu subtizing? Ya, nah, jadi teman-teman, yang bisa matematika itu ternyata bukan hanya manusia. Makhluk hidup lain pun seperti hewan, ya, itu bisa matematika. Misalnya ketika singa itu lagi kelaparan, lalu singa itu melihat ada kerbau. Singa tentu akan menghitung dulu ada berapa banyak kerbau yang ada di sana. Kalau kerbaunya ada satu, oke, singa langsung maju dan makan kerbau itu, kan menyerang kerbau itu. Tapi kalau misal kerbaunya ada banyak, ya ada 3 atau 4, ya singa mikir-mikir gitu. Ini mana kerbaunya besar-besar gitu kan. Nah, itu kan adalah proses berhitung yang dilakukan oleh singa. Singa menghitung berapa banyak kerbau yang ada di sana. Kalau satu, oke, ini mangsa yang empuk. Tapi kalau misalnya banyak, oh ini harus mikir-mikir dulu gitu. Nah, jadi hewan juga bisa berhitung. Hewan berhitung untuk mereka bertahan hidup. Sebetulnya ya kita juga sama. Kita berhitung untuk bertahan hidup. Namun yang eh, menarik adalah bagaimana cara hewan berhitung. Maksudnya kan hewan tidak belajar angka. Hewan tidak tahu apa itu satu, apa itu dua. Nah, mengapa hewan bisa menghitung, bisa tahu, oh ini objeknya ada satu, oh ini objeknya ada 4, gitu. Nah, ternyata cara hewan berhitung itu adalah dengan subitizing. Ini ada I-nya ya harusnya di sini, tipe ini. Jadi, subitizing itu sekali lagi ada di bawah counting tingkatannya, lebih basic dari counting yang seharusnya sebetulnya kita pelajari dulu, dalami dulu, kuasai dulu, perdalam dulu subtizing, baru kita belajar counting. Karena dengan kita mahir di subtizing, maka kita akan lebih mudah dalam counting, kita akan lebih mudah dalam beraritmatika, akan lebih mudah dalam menjumlahkan, mengkalikan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya subtizingnya itu sudah terlatih dengan baik. Ya, seperti tadi analoginya. Kalau pondasinya kuat, maka ketika kita bangun bangunan yang tinggi itu akan juga cukup kuat. Oke, banyak makhluk hidup yang bisa menghitung secara subitizing dan tentu manusia memiliki kemampuan subitizing terbaik. Nah, lalu apa itu subitizing? Oke, simpelnya subitizing adalah menghitung sekumpulan objek tanpa harus menghitung. Maksudnya gini, ketika di sini ada 3 objek, sebetulnya kan kita tidak menghitung satu persatu. Kita tidak melakukan tindakan 1, 2, 3. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita langsung tahu ketika objek ini muncul, oh banyaknya ada 3. Inilah subitizing. Coba ini. Kita langsung tahu kan bahwa banyak objek di sana ada 4. Tanpa kita harus menghitung satu persatu. Tanpa kita harus mengatakan dalam hati 1, 2, 3, 4. Tidak, tapi kita langsung tahu bahwa banyak objek di sana ada 4. Oke, ini ada 2. Ini ada 4. Nah, inilah yang disebut sebagai latihan subitizing gitu. Kita coba latihan 4 objek, 5 objek, 6 objek ya, sehingga kita terbiasa dengan angka gitu, dengan banyak, dengan quantity. Ketika misalnya subitizing kita sudah terlatih, maka nanti ketika kita masuk ke counting, atau bahkan ke aritmatika, atau bahkan naik lagi ke aljabar, itu akan lebih mudah. Karena subitizing ini sekali lagi adalah fondasi. Yuk kita coba latihan sedikit lagi ya. Ini 2, ini 5 ya. Ini 3, dan ini banyak objeknya, ada 5.
Nah, tapi tentu subitizing juga ada batasannya. Untuk manusia sendiri biasanya batasannya itu ada di 7 atau 8 objek. Ya. Jadi 7 objek itu sudah hanya sedikit orang yang bisa. 8 objek lebih sedikit lagi yang bisa. Normalnya ya 5 atau 6 objek. Misalnya ketika kita akan menghitung banyak objek di kolom yang ini, kita nggak kebayang ini banyaknya ada 7. Paling kita membagi duanya. Yang di kiri ada 3, yang di kanan ada 4. 3 tambah 4 jadi 7. Tapi kalau membayangkan bahwa semua objek yang ada di sini ada 7, itu agak sulit ya. Gitu, memang batasan kita normalnya itu di 6 objek. Untuk 7 dan 8 itu hanya sebagian kecil orang. Oke, untuk yang lain pun sama. Untuk 6 mungkin kita masih kuat ya. Tapi agak sulit untuk kebayangnya. Untuk 8 apalagi. Ini harus dibagi dua dulu. Yang kiri ada 4, yang kanan ada 4, baru kita bisa tahu nih bahwa di kolom ini ada 8 objek. Ya, di kolom ini kalau kita bagi, kita bisa tahu 4 tambah 3 jadi 7. Tapi kalau misalnya kita langsung membayangkan objeknya ada 7, itu yang agak sulit. Oke, kita coba latihan lagi ya tentang menghitung banyak objek. Ini mungkin bisa melatih subtizing kita, bisa memperkuat fondasi matematika yang kita miliki. Oke, berapa banyak objek yang ada di kolom A? Kalau butuh waktu, boleh di-pause dulu ya. Banyak objek yang ada di kolom A. Ya, kita boleh mengelompokkan normalnya 4-4. Tapi kalau mau mengelompokkan dengan lebih sedikit atau lebih banyak, itu juga silakan. Oke, 1 kelompok, 2 kelompok, 3, gimana nih? 4, ya, 5, 6. Oke, 6 kelompok 4 tambah 3. 24 tambah 3, 27. Oke, next. Berapa banyak objek yang ada di kolom B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sisa 1. 4 kali 7, 28, tambah 1, 29. Ya, satu lagi deh terakhir, tentang latihan subitizing. Berapa banyak objek yang ada di kolom C? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20, tambah 1, 21. Oke, paham ya tentang subtizing?